Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah teori Dhamma yang terkait dengan Avalokitesvara yang saya ambil dari buku Avalokitesvara, Asal Perwujudan dan Makna dari Bante Piyasilo Mahathera. Asal usul Avalokitesvara. Makna Avalokitesvara. Avalokitesvara adalah bodhisattva Buddhis yang paling masyhur. Namanya dikenal luas mulai dari Sri Lanka di selatan sampai ke Danau Baikal di utara, dari Jepang di timur sampai Kaukasus di barat. Kemasyhurannya juga cepat tersebar di dunia modern kita, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Memang dialah contoh adaptasi simbolis Buddhis yang terbaik, yaitu sebagai respon umat Buddha terhadap tantangan religius dan zaman. Ini diperkuat oleh banyaknya bentuk jelmaan Avalokitesvara dalam dunia Buddhis dan bahkan mempengaruhi agama lain, terutama Taoisme. Para cendekiawan berbeda pendapat dalam mengartikan kata Avalokitesvara yang bisa dianalisis setidaknya dalam dua cara. Yang pertama, Avalokita dan Eswara. Yang kedua, Avalokite dan Swara. Bagian pertama kata tersebut berasal dari akar kata Sanskrit look, melihat, atau Inggris look, dengan awalan awa, bawah, turun, atau jauh, yang bisa berarti melihat ke bawah dari atas dalam makna mengamati dunia. Beberapa kamus yang relevan memberikan arti Avalokita sebagai berikut. Melihat, memandang, mengamati. Kemudian tindakan melihat, penglihatan, tatapan. Makna kata Avalokiti, penglihatan dan pandangan. Makna kata Avalokita, yang pertama melihat, memandang dengan menoleh. Makna kata Avalokiti mendefinisikan Avalokayati, mengutip Sadiniti sebagai yang pertama, melihat ke depan, melihat ke belakang. Yang kedua, menjaga dengan kelembutan hati atau rasa hormat. Makna kata Avalokita 3, memberinya julukan nirwana. Apabila bagian kedua kata tersebut diartikan sebagai Eswara atau raja, maka kata Avalokita dan Eswara berarti sang raja yang mengamati. Inilah makna yang lebih dikenal oleh para cendekiawan barat Avalokitesvara untuk keterangan lebih lanjut. Guan Yin, orang Cina, menerjemahkan kata Avalokitesvara setidaknya dalam dua cara, figural dan literal, harfiah. Istilah Cina populer untuk Avalokitesvara adalah terjemahan harafiah Guan Sisasi, sang raja yang menjawab, yang sepadan dengan nama Sanskritnya. Julukan Cina lengkapnya adalah Tape Tape atau Sang Maha Welas, Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Penyelamat yang terlahir sendiri, Sang Bodhisattva yang menjawab jerit tangis dunia. Namun istilah Cina yang paling awal dan paling umum adalah bentuk figuratif Quan Seyin yang biasanya disingkat jadi Kuan Yin. Quan berarti memandang dalam arti menjawab panggilan, dan Yin berarti suara atau suara
yaitu suara pendoa dan jeritan minta tolong. Istilah Kuan Im biasanya lalu diterjemahkan jadi dia yang menjawab jerit tangis dunia. Kata dalam kurun adalah terjemahan dari si dunia. Salah satu kemungkinan penjelasan terbentuknya mana figural kedua ini adalah metatesis, perubahan suku kata dalam kata aulokiti, melihat, memandang, menjadi aulokite. Contoh metatesis lain adalah na ditambah agata, tidak datang, anagata masa depan, rasmi berkas sinar. Rasmi yang jadi masalah di sini adalah bahwa aulokiti tidak ditemukan dalam Buddhis Sanskrit yang memakai bentuk auloki, awalokayati. Samantamuka, istilah Kwan Seyin disukai oleh Kumarajiwa yang memakainya di seluruh terjemahan dalam abad kelima tentang Sadama Pundarika Sutra, terutama di bagian Samantamuka Pariwarta yang merupakan sumber julukan Aulokiteswara lainnya. Di sini Samantamuka biasanya diterjemahkan sebagai pintu semesta. Secara harfiah berarti mulut atau muka. Julukan ini melambangkan kesadaran jawaban Aulokiteswara yang tak tergoyahkan terhadap penderitaan dunia. Ada kebiasaan umat Buddha Cina untuk mendirikan patung Kuan Yin raksasa di tanah tinggi, terutama di perbukitan, contohnya Bukit Bendera di Pulau Pinang, Malaysia. Para cendekiawan menduga bahwa kebiasaan ini adalah pengaruh dari pemujaan terhadap dewa bukit, tetapi tidak ada bukti meyakinkan tentang hal ini. Lagi pula dalam filosofi Cina kuno, gunung dianggap sebagai naga, adalah tempat keramat, tempat yang amat baik untuk mendirikan patung suci. Kebiasaan ini juga merupakan cerminan bahwa Aulokiteswara yang berarti melihat ke bawah dari ketinggian dalam artian pengamatan penuh kasih sayang. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.